Jumpa lagi di AW Channel. Ada banyak pertanyaan dan permintaan mengenai bagaimana cara merekam layar atau screen recording Batocera. Di video kali ini, saya akan menjelaskannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari channel ini. Teman-teman, perlu diingat bahwa Batocera adalah sistem yang berbasiskan Linux, tetapi tidak multitasking seperti OS Linux atau OS lainnya. Jadi, teman-teman hanya dapat melakukan satu aktivitas saja pada satu saat. Itulah sebabnya untuk melakukan perekaman layar Batocera atau screen recordingnya, saya menggunakan dua unit PC atau laptop. Satu PC digunakan untuk menjalankan Batocera, dan satu PC lainnya digunakan untuk merekam layar Batocera dengan aplikasi gratis OBS Studio. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama tentu saja adalah PC untuk menjalankan Batocera yang dilengkapi gamepad untuk lebih memudahkan dan untuk juga memainkan game-game yang ada di emulator Batocera. Yang kedua, PC untuk merekam yang dilengkapi dengan aplikasi OBS Studio. Kelengkapan lainnya yang perlu dipersiapkan, tentu saja capture card, kemudian kabel HDMI untuk penghubungnya. Ada banyak jenis, merek, dan tipe capture card di pasaran. Mulai dari yang memiliki kemampuan perekaman hingga resolusi 4K dengan harga di kisaran 4 jutaan rupiah, hingga capture card berharga 100 ribuan yang mampu merekam dengan resolusi Full HD 1080p. Bila teman-teman upload video ke YouTube dengan resolusi Full HD atau bahkan 4K, secara default biasanya YouTube akan menayangkan videonya dengan resolusi HD 720p. Dan ini menurut saya cukup layak untuk ditonton. Bila teman-teman ingin menyaksikan tayangan dengan resolusi tinggi, maka akan dipengaruhi oleh kecepatan internetnya. Semakin tinggi resolusi videonya, maka akan dibutuhkan kecepatan internet yang semakin tinggi juga. Teman-teman, ini adalah salah satu capture card yang dapat digunakan untuk merekam dari kamera DSLR hingga resolusi 4K 30 fps atau frame per second, atau juga mampu merekam dari sumber video lainnya seperti PC atau konsol game. Teman-teman tinggal colokkan capture card ini ke port USB di PC atau laptop dan hubungkan kamera atau sumber video lainnya dengan kabel HDMI ke port ini. Capture card lainnya adalah seperti ini. Ini bisa digunakan untuk merekam dari konsol game termasuk konsol PS5. Capture card ini memiliki fitur pass-through HDR dengan resolusi 4K 60 fps dan memiliki kemampuan perekaman hingga resolusi 1080p 60 fps. Port HDMI ini untuk dihubungkan dengan konsol game atau sumber video lainnya, dan port yang ini untuk dihubungkan dengan layar monitor atau televisi. Port USB-C ini untuk dihubungkan ke PC atau laptop teman-teman di port USB-A. Kabel penghubungnya sudah disertakan dalam paket penjualannya. Nah, capture card yang ini yang sering saya gunakan untuk melakukan perekaman pada video-video saya sebelumnya. Kualitasnya cukup bagus dan banyak juga tersedia di marketplace dengan harga di kisaran 100 ribuan. Untuk menggunakan capture card yang seperti ini,
teman-teman tinggal colokkan capture cardnya ke port USB di laptop yang akan merekam layar Batocera. Di sini saya menggunakan USB hub karena port USB di laptop saya terbatas. Hubungkan port HDMI input ke PC yang menjalankan Batocera system. Batocera secara default hanya tampil di layar utama, tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan secara paralel di lebih dari satu monitor. Jadi, hanya tampil di satu monitor saja. Diperlukan pengaturan display di Batocera, terutama jika teman-teman menjalankan Batocera di laptop, agar tampilan beralih melalui kabel HDMI yang akan merekam. Di PC Batocera, tekan tombol Start pada gamepad atau tekan spacebar di keyboard. Dari main menu, pilih System Settings. Lalu pilih menu Video Output. Pilihan di menu ini bisa saja berbeda, tergantung dengan sistem yang dimiliki teman-teman. Di sini, teman-teman pilih HDMI untuk output videonya. Jika ingin merekam audionya juga, teman-teman perlu mengatur settingan audio profilnya agar audio dari sistem Batocera disalurkan melalui HDMI juga. Masih dari main menu, pilih audio profile. Pilihan-pilihan di sini juga bergantung kepada sistem yang dimiliki. Pilih profile audio HDMI. Kemudian untuk kembali ke tampilan sistem Batocera, tekan tombol bulat atau tombol B pada gamepad atau tekan tombol Escape pada keyboard. Dari sini, tampilan gambar dan suara akan beralih melalui kabel HDMI dan tidak akan ada tampilan atau suara apapun pada PC sistem Batocera. Sekarang, jalankan aplikasi OBS Studio di PC atau laptop kedua yang akan melakukan perekaman. Saya asumsikan teman-teman sudah memahami pengoperasian OBS Studio ya. Di bagian tab Scenes sebelah sini, buatlah scene baru untuk melakukan perekaman. Dan untuk keperluan video ini saya sudah membuatnya. Untuk membuat scene baru, klik tanda plus di sini, kemudian tuliskan nama scene-nya, lalu klik tombol OK. Kemudian kita menentukan source atau sumber untuk scene tadi. Klik tanda plus untuk menambahkan source. Pilih source atau sumbernya video capture device. Tuliskan nama untuk source tersebut. Kemudian, pilih device atau perangkatnya. Dari menu drop-down, pilih USB video jika teman-teman menggunakan capture card seperti yang saya pakai. Atau pilih sesuai dengan device yang digunakan teman-teman. Kemudian, klik tombol OK. Bila kabel HDMI sudah terhubung antara kedua PC, maka tampilan gambar dan audio Batocera akan muncul di sini. Lakukan pengaturan volume audionya dengan menggesek kotak ini ke kiri dan ke kanan di sini. Saya sarankan volume audionya diatur sedemikian rupa agar tidak mencapai maksimum, supaya kualitas audionya tidak pecah atau sember. Jalankan game pilihan teman-teman di PC Batocera.
Dan mulailah merekam dengan menekan tombol start recording di sini. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol ini. Secara default, OBS akan menyimpan hasil perekaman di folder video jika teman-teman menggunakan OS Windows, dengan nama file berupa tanggal dan jam saat perekaman dilakukan, dan dengan ekstensi .mkv. Nah, teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dipahami. Silahkan tuliskan pertanyaan dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Klik tombol like bila teman-teman suka video ini, dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya yang lain.